Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 46. Terkadang, kesederhanaan itu adalah cermin dari kepribadian. Seperti hanya Kenshin, meski hidup bergelimang harta, namun ia memilih untuk bekerja. Dan sudah 3 hari ini ia tak nampak di perusahaan lamanya. Kaori yang sebelumnya bertanya tentang Kenshin. Di hari ketiga ini akhirnya ia menemukan jawaban. Ternyata, ia pindah kerja sementara di perusahaan yang dibeli ayahnya kemarin. Kenshin, yang di pagi ini, ia memulai aktivitas kerjanya dengan membersihkan jalanan kantor di perusahaan itu. Tak beberapa lama, para staf mulai berdatangan. Karena pekerjaannya yang terkesan level biasa, tak banyak orang yang memperhatikannya. Termasuk Niken, cuek saja saat melihat Kenshin yang lagi bersihin lantai. Apa dia gak bisa bilang permisi gitu? Kok langsung aja jalan, padahal kan sedang dibersihkan. Terpaksa deh Kenshin membersihkannya lagi. Bersamaan itu dari kejauhan di sudut persimpangan jalan, terlihat Ririn nampak hadir. Ririn yang melihat Kenshin membawa kain lap dengan air timba. Rasanya sedih banget ketika melihat temannya mengulang lagi pekerjaannya, karena jejak sepatu yang ditinggalkan Niken dan juga staf lainnya. Kemudian Ririn pun mendekat ke Kenshin, sambil hati-hati ia menjaga jarak agar tak mengotori lantai yang barusan dibersihkan itu. Lalu Ririn pun menyapa Kenshin. Selamat pagi Ken, ini hari kedua ya kamu kerja di sini. Ririn tersenyum pada Kenshin. Kenshin pun menjawab, oh ya Rin, pagi juga ya. Lalu Ririn bicara lagi, emangnya kamu tiba jam berapa ya Ken? Kamu kok udah beraktivitas sepagi ini? Kenshin pun menjawab, kerja cleaning service kan harus datang pagi-pagi gitu ya Rin. Ini aku tiba jam 7-an. Seperti biasa, Kenshin tak canggung dan tak malu dengan kerjaannya. Begitupun Ririn yang udah biasa, bahkan ia merasa bangga dengan Kenshin. Di sela pembicaraan itu, ada beberapa staf lain yang berjalan melewati mereka. Dan tentu saja staf tersebut mendengar percakapan itu. Lalu salah satu dari mereka bicara, rupanya admin baru itu punya teman cleaning service di sini ya. Hebat juga ya cleaning service-nya, gak malu ketemu temannya. Kalau gue ya pasti malulah. Apa sampai segitunya ya mereka menilai sebuah pekerjaan. Dan Ririn pun masuk ke ruang kerjanya. Ken, aku tinggal masuk dulu ya. Iya Rin, silakan. Kenshin sambil memegang kain lap hijau. Tiba-tiba ia dipanggil oleh staf wanita yang ada di dalam ruang. Mas, sini dong, tolong nih bersihkan kotoran yang ada di kolong bawah meja ini. Rupanya panggilan itu datangnya dari tempatnya Niken. Kenshin pun masuk ke ruang itu. Permisi ya Mbak, dan Kenshin memulai mengerjakannya. Kemudian Mbak itu bicara, Mas hati-hati ya debunya. Ada makanan nih, ngerti ada makanan, ditutup dulu ngapa, kok masih bilang hati-hati. Namun Kenshin menjawab, iya Mbak, ini saya pelan-pelan bersihkannya. Lalu staf itu bilang lagi, tolong nanti dibuang juga potongan-potongan kertas ini ya. Di tengah itu kemudian mereka mengobrol. Biasa si cewek kalau lagi berkumpul isinya ngerumpi aja. Hei Nick, maksudnya Niken yang dipanggil. Lu tahu gak, katanya pemilik perusahaan baru ini punya anak lelaki lo. Kira-kira cakep gaya dia? Niken menjawab, iya sih dengar-dengar udah kerja juga. Lalu temannya menyahut, lah iyalah masa anak orang kaya gitu, pasti dia jadi manajer atau bos di perusahaan. Kan katanya banyak punya cabang ya. Sepertinya sih gitu, sahut temannya. Kemudian salah satunya bicara, hayo siapa yang belum nikah nih, siapa tahu ada jodohnya dengan anak sang bos perusahaan ini. Di saat itu Kenshin masih menyapu lantai dan tak terpengaruh dengan pembicaraan mereka. Lalu Kenshin bicara, maaf ya Mbak, ini udah selesai atau masih ada lagi yang dibersihkan ya? Lalu Niken menyahut, ini Mas, tolong dong di samping almari ini, bersihkan juga ya, masih banyak kotoran debunya nih. Niken pun bicara lagi pada Kenshin. Jangan lupa Mas ditabung gaji pertamanya nanti buat beli motor. Kenshin yang sambil mengerjakannya, lantas menjawab, iya Mbak, saya akan menabung. Setelah beberapa menit, tempat di sekitar almari itu nampak sudah selesai dibersihkan. Kenshin pun bertanya lagi, masih ada lagi ya Mbak? Niken menjawab, udah Mas-masnya boleh keluar sekarang, jangan di sini saja. Gak enak banget ya omongannya Niken. Pakai nyuruh Kenshin boleh keluar sekarang. Karena dirasa tidak ada lagi yang dikerjakan, Kenshin pun meninggalkan tempat itu. Di lain ruang, Ririn yang bekerja sedang memasukkan data-data penting.
tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan salah satu staf yang lebih tinggi jabatannya. Lalu ia berkata pada Ririn, "Mbahnya ini gimana ya, buat laporan kok gak becus gini?" Sambil membawa rekapan data miliknya, ia menegur Ririn. "Ini gimana ya, lampiran yang Mbak ketik kemarin tidak sama dengan yang ini. Apalagi sudah terlanjur dikirim ke pusat, jadinya kita ini gak dapat tambahan duit." Secara terus terang dan tanpa malu, staf itu protes pada Ririn. Karena apa yang diketiknya kemarin adalah laporan yang asli, dan bukan yang KW bikinan dia. Rupanya, Ririn, kemarin menerima banyak job entry data dari beberapa bagian di perusahaan itu. Ririn yang ditegur karena masalah hal tersebut, hanya bisa menjawab dengan permintaan maaf saja. Bersamaan dengan hal tersebut, Kenshin masuk ke ruang kantor yang ditempati Ririn. Karena jadwal hariannya akan mengecek dan membersihkan ruangan tersebut. Ririn yang konsentrasinya ke pimpinan itu, sampai tak berani melihat Kenshin yang tiba-tiba hadir. Kemudian ia melanjutkan bicaranya, "Mohon maaf ya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya, tidak ada kesengajaan dari memasukkan data yang salah. Ini karena saya terbiasa melihat kertas nota yang asli." Kenshin yang melihat dan mendengarkan itu merasa aneh, meski baru sekilas. Ia dapat menangkap hal apa yang dimaksud. Yang menjadi aneh lagi kenapa karyawan atau staf di sini nampak biasa saja. Berarti ketidakberesan ini sudah hal yang lazim di tempat ini. Ia membersihkan lantai itu dengan gaya polosnya, tentu tak menarik dan menjadi perhatian orang di ruang itu. Kemungkinan besar mereka mengira, tahu apa cleaning service. Lagian kalaupun tahu apa yang bisa diperbuatnya. Lalu orang yang menegur tersebut, ketika mendengar Ririn bicara soal nota asli, jadi merah mukanya seakan marah dan tersinggung. Lalu ia mengeluarkan kata yang tidak enak didengar. "Kamu itu tahu apa masih admin baru saja. Kamu saya beri SP1 ya hari ini dan jangan diulangi lagi." Ririn hanya bisa menjawab, "Iya Pak, saya tak akan ulangi lagi. Maaf ya." Kenshin yang membersihkan lantai itu pun tak luput dari amarah orang tersebut. Yang diketahui salah satu staf lama yang masih menjadi pimpinan di perusahaan itu. Dan ia pun disemprot olehnya. "Ini lagi cleaning service, kamu berhenti dulu gak bisa apa? Udah tahu ada orang bicara masih bersih-bersih." Kenshin pun menjawab, "Iya, maaf ya Pak. Aneh juga ya mereka teman satu sekolah, bekerja di perusahaan yang sama, di ruang yang sama, dan hari ini sama-sama kena teguran." Beberapa menit kemudian datanglah jam istirahat. Kenshin yang tahu Ririn sedang bersedih. Dengan seragam cleaning service yang ia kenakan, ia mencari Ririn dan menunggu di depan ruang kantornya. Tak beberapa lama Ririn pun keluar. Kemudian ia bicara, "Hei Ken, ada apa nih, kamu mencariku ya?" Kenshin menjawab, "Iya Rin, bisa kita bicara sebentar?" Bersamaan itu Niken dan temannya tadi juga keluar. Tentu saja mereka melihat Kenshin yang bersama Ririn. Lalu Niken bicara pada temannya, "Coba lihat itu. Itu kan admin baru, lalu kenapa dia akrab dengan cleaning service? Apa jangan-jangan mereka pacaran ya?" Dan Niken pun menghampiri keduanya. Lalu bicara pada Ririn, "Mbak maaf ya, di sini dilarang pacaran ya, apalagi dengan cleaning service. Dan tolong tempat ini jangan disamakan dengan sinetron yang ada di TV." Niken bercanda tapi nadanya menyinggung banget, tepatnya mengarah ke Kenshin. Dan mereka pun berjalan lagi. Kemudian Kenshin bicara pada Ririn, "Ayo Rin, kita ke sana. Aku mau bicara bentar dengan kamu." Ririn merasa tanya, ada apa ya Kenshin mau bicara. Dan mereka pun mencari tempat duduk yang letaknya agak ke tengah. Tempat yang biasa dipakai para karyawan untuk sekedar istirahat. Karena letaknya yang cocok untuk melepas penat. Di sampingnya ada bebatuan dan rumput-rumput ibarat ada di alam terbuka. Kemudian Kenshin mengambil makanan ringan yang barusan ia beli. Lalu ia membukanya, "Ini kamu mau Rin?" "Makasih ya Ken, kamu aja yang makan." "Kamu mau bicara apa Ken?" Kenshin pun bertanya, "Apa kamu tadi merasa sedih Rin dimarahi atasan itu?" Ririn menjawab, "Iya Ken, sebelumnya aku juga diberitahu temanku, kalau atasan di sini mudah marah mudah tersinggung. Kan aku masuk kerja di sini dapat info dari dia. Dia sendiri juga sering dimarahi Ken." Lalu Ririn bertanya pada Kenshin, "Kamu tadi juga dimarahi kan? Apa mau curhat itu? Atau kamu mau keluar kerja gitu ya?" Kenshin pun menjawab, "Lo kamu kok tanya itu Rin?" "Ya enggak lah.
Aku gak keluar kerja, apalagi baru 2 hari. Kamu yang sabar dulu ya Rin, aku akan butuh kamu di perusahaan ini. Ririn menjadi bertanya sendiri, karena bicaranya Kenshin terkesan memakai perasaan. Lalu ia bertanya lagi, maksudnya butuh aku, butuh apa ya Ken? Kenshin menjawab, ya perusahaan ini butuh orang seperti kamu Rin. Ririn pun tak mengerti, apa yang sedang dibicarakan Kenshin. Kenshin yang sambil menyemil dan berbicara masalah itu. Sampai ia tak tahu ada mobil yang masuk ke halaman perusahaan. Tepat jam 1 kurang 15 menit di siang itu. Tiba-tiba saja seseorang yang ia kenal berjalan ke arahnya. Ia menjadi terkejut banget, dan segera saja menghentikan bicaranya pada Ririn. Sambil memegang cemilan kecil itu, dengan tangan kanan ia menahan dan tak jadi memakannya, karena seseorang yang terlihat itu makin mendekat, dan makin mendekat. Ya, dia adalah Kaori. Dan Kenshin pun panik dibuatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.